Siapa nih di sini yang dari provinsi NTT? Aku punya teman baru, ada Kakak Lita Ethnic New. Nah, ini profilnya. Ayo kita bareng-bareng berteman sama Kakak Lita Ethnic New. Kakak Lita ini adalah konten kreator yang belum lama terjun di dunia Facebook Pro. Baru April kemarin, dia butuh banget teman interaksi. Ayo kita bareng-bareng kunjungi akun Kakak Lita. Aku cukup senang Kakak Lita merequest videogram yang aku nanti akan bantu Kakak Lita untuk mengoptimalkan pertumbuhan akun Kakak Lita. Dan kalau Kakak Lita masih bingung, aku akan membuka lebar-lebar inboxku. Jadi Kakak Lita bisa langsung inbox aku ketika nanti Kakak Lita masih ada kebingungan, sampai Kakak Lita bisa membuat konten yang menarik dan berkualitas. Buat teman-teman yang mau juga nih akunnya aku review, aku cek kurang apa sih pertumbuhan akunnya, langsung aja klik etalase yang ada di bio profilku. Nanti aku akan bantu untuk review dan mengecek pertumbuhan akun teman-teman, sudah betul atau belum, sudah baik atau belum. Cukup dengan membayar 50.000 aja, caranya cukup diklik, ikuti aja langkah-langkahnya, nanti sampai ke arah pembayaran. Aku tunggu requestan dari kalian semua. Langsung aja yuk kita cek akun dari Kakak Lita Ethnic New. Jadi Kakak Lita ini merequest videogram untuk dicek gimana caranya supaya mempertumbuhkan akunnya. Karena Kakak Lita ini pengen jadi konten kreator di Facebook Pro yang bertemakan untuk jualan produk-produk dari budaya Maumere. Wah, kayak gimana ya? Aku juga penasaran karena aku belum pernah lihat produknya apa aja. Ayo kita langsung simak aja bio profil dari Kakak Lita. Nah, di sini pengikutnya ada 1,2 ribu pengikut. 1,2 ribu pengikut ini masih dikategorikan dengan akun pemula ya. Ini tingkatan akunnya masih akun pemula. Di sini juga Kakak Rita menuliskan bio profil. Kalau kita cek di bawah ada rumah oleh-oleh Jalan Kartini nomor 7 Wairotang Maumere. Nah, di sini Kakak Lita sudah bagus ya. Kakak Lita sudah menyematkan nomor WhatsApp yang ketika ada yang mau pesan, nah Kakak Lita ini sudah menyematkan nomor WhatsApp dari Kakak Lita. Kalau dari penglihatan saya ya Kakak, ini bahasanya masih acak-acak Kak, masih belum tertata dan menarik. Apalagi nih Kakak Lita nantinya kan bakal jadi akun bisnis ya Kak. Ini bagus lagi sebenarnya kalau Kakak Lita ini bikinnya pakai halaman Kak, bukan Facebook Pro biasa seperti ini. Jadi Kakak Lita kalau misal memang mau bisnis nih, Kakak menggunakan akun berupa halaman ya. Karena berhubung Kakak Lita ini kan membuat Facebook Pro itu untuk akun bisnis, untuk berjualan. Jadi saya sarankan Kakak Lita itu menggunakan halaman Facebook atau Facebook page. Bentuknya seperti ini Kakak Lita. Jadi bukan Facebook Pro biasa ya. Untuk Facebook Pro biasa ini tidak cocok untuk jualan Kakak. Ini biasanya untuk konten kreator yang seperti saya, edukasi, hiburan, motivasi, langsung atau membagikan pengalaman, masak-masak dan sebagainya, daily routine dan sebagainya. Tapi kalau untuk Kakak Lita yang memang bertujuan untuk jualan, mengembangkan akunnya, nah Kakak Lita bisa menggunakan halaman Facebook atau Facebook page. Nah, untuk Facebook page ini cocok untuk bisnis yang ingin membangun kehadiran online yang lebih profesional dan terstruktur. Kakak bisa membuat halaman yang menampilkan informasi tentang bisnis, produk, dan layanan juga. Lebih profesional gitu Kakak ketika Kakak itu menggunakan halaman Facebook daripada Facebook Pro biasa. Jadi saya sarankan Kakak Lita karena tujuan membuat Facebook ini untuk jualan, jadi coba deh Kakak Lita rubah aja ketika Kakak mau berkonten itu di Facebook page ya, bukan di Facebook Pro biasa yang sekarang Kakak Lita sedang gunakan. Itu lebih profesional terkesannya seperti itu Kakak Lita. Dan banyak fitur memang kalau di halaman itu untuk memang difokuskan untuk konten kreator yang berjualan gitu atau menawarkan jasa biasanya gitu Kakak, biar terkesan lebih profesional. Nah, untuk bio profilnya supaya bio profil Kakak Lita ini lebih menarik lagi. Nah, Kakak Lita ini bisa mengganti bio profilnya supaya menggunakan bahasa lebih efektif. Salah satunya, nah ini. Di situ masih secara menyeluruh ya bahasanya itu kan masih oleh-oleh Maumere. Nah, rumah oleh-oleh Maumere ini apa? Karena kan oleh-oleh khas Maumere ini ada banyak ya, ada makanan, ada pakaian, ada tas, ada aksesoris dan sebagainya. Jadi bisa ditulis lebih mendetail lagi. Nah, di sini saya kasih contoh rumah oleh-oleh Maumere. Nah, lalu dikasih jeda Jalan Kartini nomor 7 Wairotang. Nah, ini tentang apa? Apakah tentang makanan lezat ataukah tentang pakaian, aksesoris dan lain-lain? Lebih didetailkan lagi di situ, Kakak. Dan untuk fotonya yang Kakak upload ini sudah bagus, Kakakku. Sudah bagus, sudah jernih gambarnya, sudah seperti orang memang niat jualan ya untuk foto. Nah, tapi kalau untuk videonya Kakak ini kayaknya harus diperbaiki lagi. Ayo kita cek.
Nah, kalau di sini kita lihat video-video lama kakak. Nah, ini ada yang mengupload bunga, terus ada yang mengupload kuku juga, ada yang mengupload apa pantai. Nah, ini tidak satu tema ya kakak. Ketika kakak sudah memutuskan mau jualan, ya udah kakak fokus aja ke dagangan kakak. Nah, di sini kita kan lihat ya ada sendal, ada baju, ada apalagi ya ini ada aksesoris juga, ada tas. Nah, kakak mungkin bisa membuat video yang lebih menarik lagi kakak. Coba kita cek dulu salah satu video promosi kakak. Nah, di sini kalau kita lihat kakakku, ini kakak cuman mengupload beberapa video ya, secara orisinil kakak upload, kakak gabungkan satu persatu. Nah, menurut saya ini sangat kurang bagus kakak, videonya kurang menarik kalau dilihat. Kakak bisa mungkin ya sambil kakak berdiri di sampingnya, kakak jelaskan tentang motifnya, bahan yang digunakan itu apa, warnanya tersedia apa saja, ukurannya, itu menurut saya lebih menarik sih kakak, lebih menjual lagi video konten kakak. Nah, kalau kita lihat lagi kakak Lita, nah di sini kakak Lita ini lagi joget-joget ya bareng temen-temennya. Nah, ini kan bukan suatu konten promosi barang kakak ya. Nah, ini perlu disortir lagi kakak. Jangan lagi menggunakan konten-konten yang sekiranya di luar itu, walaupun memang di situ itu ada jualannya kakak ya kak ya tuh. Nah, mungkin bisa dikemas lebih menarik lagi kakak. Membuat kontennya jangan terlalu orisinil seperti ini. Jadi harus menggunakan editing, aplikasi editing, terus dikemas dengan apa ya, pengemasan konten yang menarik lah sehingga para audien ini tertarik melihat isi konten kakak. Contohnya ketika kakak sedang ada acara bazar seperti ini ya, bazar beberapa produk dari Maumere, kakak bisa menggunakan opening yang baik, lalu memperkenalkan di sini jam segini hari ini ada acara eh, bazar perkenalan dari oleh-oleh khas dari Maumere, ada apa saja di sana, diberikan edukasi. Jadi ketika kakak Lita ini mau membuat konten, coba deh kontennya itu diselipkan informasi, diselipkan narasi, diselipkan hal-hal yang membuat para audien ini menjadi tertarik untuk melihat isi konten kakak. Kalau kita lihat lagi secara universal dari viewers kakak, ini ternyata masih jalan di tempat ya kakakku, belum optimal pertumbuhannya, belum terbaca algoritma. Jangan lupa ketika kakak mengupload konten, gunakan hashtag yang relevan ya kakakku. Gunakan hashtag yang relevan, dan kalau bisa hashtagnya itu per kontennya itu disamakan terus saja, jangan dirubah-rubah hashtagnya. Nah, kalau secara garis besar yang saya bisa lihat dari isi-isi konten kakak berjualan ini, yang perlu diperbaiki adalah cara kakak membuat konten, cara kakak mempromosikan barang yang kakak miliki itu. Kalau menurut saya masih perlu belajar lagi dunia editing, masih perlu belajar lagi bagaimana cara mengemas suatu produk, di mana produk itu tuh ketika dilihat banyak yang minat, banyak yang menjadi tertarik dengan barang yang kakak jual gitu. Coba kakak Lita bisa meniru orang-orang di luar sana ketika berjualan di sosial media itu, oh pasti kan memiliki narasi, memiliki bahasa-bahasa yang persuasif, sehingga para audien itu jadi berminat dengan konten kakak, dengan barang yang kakak jual. Kalau kakak hanya mengupload konten seoriginal ini, bagaimana orang mau tertarik dengan produk-produk kakak gitu. Dan jangan lupa juga ketika kakak berjualan, coba deh kakak gunakan kalimat-kalimat persuasif seperti ada tersedia diskon, potongan harga, ataupun berbagai macam penawaran yang menarik lagi nih ketika para audien ataupun konsumen kakak nanti melihat, wah ada promo nih, sehingga langsung menyerbu produk kakak. Coba kakak mungkin bisa konsultasi lagi dengan bagian marketing kakak, pihak marketing kakak, ataupun teman-teman sesama penjual ataupun produsen di sana. Coba kakak saling bertukar pikiran bagaimana sih caranya mengemas suatu produk dengan digital marketing yang baik itu bagaimana gitu. Nah, Kakak Lita, karena Kakak Lita ini kan mau membuat akun bisnisnya, jadi ada dua pilihan Kakak Lita. Nah, Kakak Lita bisa menggunakan promosi postingan itu untuk jalur cepatnya. Juga Kakak juga bisa mendukung verifikasi Meta atau centang biru seperti ini. Nah, verifikasi Meta ini supaya para konsumen nanti percaya bahwa ini adalah toko milik Kakak, tokonya toko terpercaya gitu, supaya terjalin trust ya. Cuman ini berbayar Kakak. Nah, kakak juga bisa menggunakan promosikan postingan ini untuk ataupun promosikan bisnis ini untuk sejenis konten seperti kakak yang berjualan ini cocok sekali dipromosikan supaya engagementnya juga tinggi, terus banyak peminatnya dan banyak yang nonton juga sehingga orang itu akan trust melihat
konten-konten kakak, jualan-jualan dan produk-produk kakak. Dan yang kedua, itu cara yang manual kakak. Kalau misal kakak keberatan untuk membayar promosikan postingan ataupun verifikasi meta, kakak bisa mulai dari nol berkonten di Facebook Pro. Jadi kakak perhatikan durasi minimal konten, resolusi, pembuatan konten yang menarik, supaya audien ini bertumbuh dengan sendirinya. Selayaknya ketika berkonten di dunia Facebook Pro. Jadi diusahakan setiap kakak mengupload konten jualan itu, kakak selipkan informasi di situ, selipkan narasi, selipkan pembukaan yang mendukung supaya ketika lihat, wow, ingin meneruskan isi konten kakak. Dan jangan lupa juga konsisten upload konten karena itu sangat berpengaruh sekali dalam mengoptimalkan pertumbuhan akun. Selain kakak mengupload konten yang menarik dan berkualitas. Dan jangan lupa juga kakakku bisa mengejar yang namanya interaksi. Nah, di Facebook ini cara berkontennya cukup unik ya kakak, karena interaksi itu cukup penting dalam mengoptimalkan pertumbuhan akun. Apalagi kakak ini merupakan akun pemula, jadi interaksinya dikencengin lagi, interaksi sana sini dan interaksi di konten-konten kakak. Oke Kakak Lita, kalau ada pertanyaan lebih lanjut Kakak Lita bisa tanyakan langsung aja inbox saya akan jawab pertanyaan dari kakak sampai kakak betul-betul paham. Jangan sungkan. Untuk teman-teman semua yang mau akunnya di review seperti kakak Lita ini, bisa klik aja etalase yang ada di bio profilku. Cukup membayar 50.000 aja. Nanti aku akan ulas pertumbuhan konten teman-teman semua, beserta teman-teman bisa menginbox menanyakan tentang seputaran dunia Facebook Pro ini kepadaku sampai teman-teman memahami cara berkonten yang baik dan benar. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Kakak Lita dan bisa mengevaluasi konten dari Kakak Lita. Salam sukses Facebook Pro. Bye-bye.